سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bapak Ibu semua, ya, Masya Allah, saya merasakan sekali, ya, Bapak Ibu dalam kajian rutin kita RFFLOP, ya, dan juga pada khususnya ada di di Arta MR gitu ya, baik itu RMR series, ya, kemudian ada Zoom infak terbaik atau Garputala, ya. Kita memang ada beberapa macam, ya, dalam belajar ilmu magnet rezeki ini. Karena kenapa seperti itu, sahabat? Karena kita ingin ada percepatan, Bapak Ibu, ya, jadi tidak santai-santai gitu kan. Karena apa? Sisa usia kita menyadari sekali terbatas gitu ya. Jadi pada umumnya ya kita sih berdoanya memang panjang ya, panjang usia kita gitu ya. Tetapi pada saat usia sudah ada 60 gitu ya, mungkin 65, 70 gitu, dalam segi tenaga itu sudah berkurang ya. Insya Allah akan terbantu saat kita sudah bisa menguasai dari jurus-jurus magnet rezeki yang ternyata di sana ada vitamin ya, vitamin yang sangat powerful ya, yang untuk menjadi makanan, untuk vitamin yang terserap utama ada di batin, ada di jiwa gitu. Nah, maka kita pernah menjumpai ya, ada seorang kakek yang berusia hampir 1 abad gitu ya, 95 tahun, 97 tahun gitu ya. Tetapi kenapa masih sehat gitu ya, masih kegiatan itu dengan lancar gitu ya, enggak ada kendala. Saya amati itu, Masya Allah, manajemen hatinya itu luar biasa gitu ya. Ada tumbukan, itu benar-benar praktek, keren gitu ya. Kalau istilah mungkin si kakek tadi bukan keren ya, pokoknya intinya sabar, syukur gitu kan ya, ikhlas gitu kan. Nah, di mana rezeki ini kan memang dikemas ya dengan ada bahasa-bahasa kekinian yang menyenangkan gitu ya, yang membahagiakan. Manfaatnya apa? Agar ada ketertarikan kita dalam belajar gitu, Bapak Ibu ya. Terbukti pada saat itu saya kegiatannya setiap hari itu adalah berbisnis gitu ya. Ternyata saya tuh menemukan ya, saya menemukan bahwa rupiah itu tidak menentukan ada nilai utama dalam kebahagiaan hati, tidak menentukan itu, Bapak Ibu. Bukan file yang utama dalam menentukan kebahagiaan kehidupan kita. Ternyata saya menemukan arti di sana. Oh, rupiah tidak menentukan kebahagiaan yang hakiki ternyata. Walaupun memang ada kontribusi ya, ada dukungan dari finansial ya tentunya gitu ya. Tetapi ternyata adanya banyak perisai-perisai itulah gitu ya yang menjadikan kita tidak bahagia gitu ya. Kemudian adanya tidak ketenangan ya, kemudian tidak tertatanya pikiran dan lisan gitu kan, yang menyebabkan uring-uringan gitu ya. Nah, pada malam hari ini kita ingin menetralkan dari banyak persoalan-persoalan yang terjadi gitu ya, Bapak Ibu, terutama adalah di bidang finansial. Maka saya ambil tema ya, ada tirakat batin gitu ya, agar apa ya, agar kita itu mendalami apa sih arti kehidupan kita ya. Oh, masih ada tidak mudah di dalam persoalan kehidupan kita pada umumnya adalah ternyata ada tentang hutang gitu ya, tentang amanah. Maka saya ada cari judul yang biar makjleb gitu ya, cara agar kita bisa lunas hutang ya, hutang lunas dalam waktu yang singkat dengan ada tirakat batin. Karena kalau tirakat fisik saja yang terjadi adalah nanti sepaneng, uring-uringan, ngegas dan tidak segera lunas ya, tidak tersolusikan, tapi justru malah terpolusikan, polusi ya, banyak persoalan-persoalan yang hadir akhirnya seperti itu, ayah bunda ya. Nah, apa sih yang mendasari dari self talk gitu ya? Self talk itu kan kata-kata yang dihayati, kata-kata yang dirasakan gitu ya, yang keluar dengan penuh perasaan gitu kan. Maka kita harus tahu dulu nih, Bapak Ibu ya. Saya ingin menjelaskan dulu bagaimana self talk itu akan bekerja dengan dahsyat ya, akan makjleb gitu ya.
akan menjadi magic seperti itu ya. Kalau bahasa luarnya ya, bahasa kita ya akan menjadi ajaib gitu ya. Nah, kita harus bisa mendisiplinkan kata-kata yang terucap dari mulut kita ya, karena apa yang keluar dari mulut kita itu adalah dari pikiran yang terkristalisasi gitu ya. Kelanjutannya bagaimana Bapak Ibu untuk kita bisa mempositifkan pikiran ya, nanti ada terkait dan terkelindan dengan jurus-jurus magnet rezeki yang lainnya Bapak Ibu ya. Maka Bapak Ibu semua yang ada di sini, saya harapkan itu paham betul jurus-jurus magnet rezeki. Saat ada RMR series tayang, segera ambil bagian. Jangan sampai ketinggalan ayah bunda ya. Jadi harus perhatian Bapak Ibu, karena perhatian seperti ini Bapak Ibu. Kebutuhan kita terhadap ilmu ternyata itu sangat urgent Bapak Ibu. Bener loh. Pada saat sekarang ini yang gegap gempitanya luar biasa ya, kehidupan dunia. Ternyata ilmu itu menjadi ada kebutuhan yang mendasar kalau saya amati ya. Pada saat kita tidak pegang ilmu gitu ya, kayak hidup itu kayak haus gitu kan ya, kayak pengennya tuh apa gitu tapi tidak terjemahkan gitu ya, tidak bisa ngomong gitu ya. Tetapi saat kita punya ilmu kemudian mengasahnya dan ada amalan, ternyata akhirnya menjadi ada alhamdulillah, betul-betul dirasakan dari dalam hati kita gitu ya. Nah Bapak Ibu semua, sebelum saya lanjutkan ya, kita semangat nih mendidik diri kita sahabat surga ya. Sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amma ba'd. Saya doakan Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat, prima luar biasa, mendapatkan ketenangan, kebahagiaan yang maksimal di rumah tangga ya. Profitnya, omsetnya 5 miliar tiap bulan, Masya Allah. Teman ada di mana-mana ya. Dan kelak ya ada di surga ya, bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, saya mohon maaf, mohon izinnya dari sekian banyak yang hadir ya, ada di Google Meet dan juga ada yang di Zoom ya. Mohon izin, mohon maaf, saya mungkin tidak bisa menyapa satu persatu, namun demikian sahabat ya, kita satu sama terhubung. Tentu dalam ikatan batin kita saling mendoakan, apalagi setiap hari kita berlatih ya, apalagi kita setiap saat itu saling menyapa. Saya mohon izinnya ada Bunda Eliana, satu pertanyaan yang belum terjawab karena baru tadi pagi disampaikan gitu ya. Nah pada saat hari ini ya ada pertanyaan, saya belum bisa langsung handle karena ada rentetan antri ya, pekerjaan yang dari kemarin itu belum terkerjakan gitu ya. Jadi ya akhirnya terpending. Saya mohon izin, mohon maafnya ya untuk Bunda Eliana. Semoga dari Bapak Ibu yang mengerti ya dari apa yang kami sampaikan ya, mengerti dari ketidakmudahan dari teman-teman kita bersama dalam berlatih di sini, khususnya kami ya yang membimbing Bapak Ibu, karena kami tidak hanya ada di ruang privat RFFLOP saja ya, ada di tempat-tempat lain juga ya, karena Siti MR itu memang di sini seorang pendosa yang dalam artian di sana ingin bertobat ya, seorang pendosa yang ingin bertobat kemudian mengisi hari-harinya dengan kegiatan yang maksimal yang untuk berguna ya untuk sesama ya. Jadi akhirnya seperti dikejar-kejar gitu ya, dikejar-kejar rezeki gitu ya, dikejar-kejar pekerjaan, ada di sini ada situ gitu ya, ada juga di sana seperti itu ya. Jadi mohon izinnya Bapak Ibu yang dengan lapang dada ya memaklumi kami ya, memaafkan kami, insya Allah nanti rezekinya juga selaras ya, menyelaras, dilapangkan pula ya oleh alam semesta dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin ya. Insya Allah untuk segera saya jawab pertanyaan dari Bunda Eliana ya, ada dua macam. Nah Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, kita berdoa kepada Allah semoga Allah mudah pahamkan ilmu ini ya, mudah pahamkan ilmu ini, kita teringat selalu, kemudian kita mudah praktek ya, didalami, dirasakan, oh iya ya step by stepnya gitu ya. Karena seperti ini Bapak Ibu, mungkin ya kita itu pernah ya mendengarkan audionya Ustadz Nas, kita pernah mendengarkan dari Siti MR lain gitu ya. Nah
ada beberapa dari kalimat, dari kata-kata itu ternyata kok di sini ketemu nih yang lebih mendalam, yang lebih mengena. Nah, siapa tahu seperti itu Bapak Ibu, dan kemudian bisa mudah praktek, bisa mudah ajaib ya, maka harus bisa dicermati ya dengan betul-betul, apalagi nih pakai handset seperti ini ya, jadi betul-betul masuk ya. Kita berdoa semoga Allah pahamkan dan kita senantiasa bersolawat ya kepada Nabi kita tercinta, semoga kita menjadi orang yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya sambung kembali ya ayah bunda semua, bahwa lisan kita itu berasal dari ada kristalisasi pikiran yang terproyeksi menjadi menuju kata-kata. Kemudian akhirnya apa yang ada di pikiran kita itu kita harus kendalikan agar kita nanti kata-katanya menjadi kata-kata yang baik. Nah, kemudian dari pikiran itu ada sebuah kekuatan juga yang mengendalikan di sana gitu. Jadi pikiran ini juga dikendalikan oleh hal di dalamnya yang lebih power lagi, yaitu apa Bapak Ibu? Yaitu perasaan. Nah, perasaan di sana juga dikendalikan oleh kekuatan yang dahsyat pula yang di dalam diri kita, yang kadang kita kurang menyadarinya, yaitu apa Bapak Ibu? Jiwa kita, batin kita. Maka kita namakan di sini ya ada tirakat batin gitu ya. Jadi tirakat dari pikiran kita yang terdalam, yaitu yang mengendalikan dari perasaan dan pikiran kita, yaitu adalah batin kita, jiwa kita. Nah, pikiran yang terproyeksi Bapak Ibu, karena pikiran ini kan bagaikan ada laptop dan juga otaknya ada proyektor ya. Kemudian menyorot gitu ya, kemudian memproyeksi terus-menerus dan akhirnya menjadi doa ya, karena apa yang dari pikiran itu keluar menuju kata-kata. Nah, setelah dari kata-kata yang terus terulang dan terulang itu menjadi tindakan Bapak Ibu tanpa sadar. Karena apa seperti itu Bapak Ibu? Karena kita gerakan setiap harinya, ternyata kalau kita mau menghitung gitu ya, kita mengikuti apa kata peneliti, yang sadar kita lakukan itu 12% Bapak Ibu. Yang tidak sadar ternyata 88%. Terbukti oleh apa? Terbukti kemarin pada waktu saya hari Senin ya menuju ke bank itu sampai 3 kali saya kelupaan sama suami saya gitu. Ada HP-nya yang ketinggalan, ada bukunya yang ketinggalan, ada jalan yang terlewati gitu ya. Ada jalan yang kok ke sana gitu ya, karena bawah sadar yang menggerakkan gitu ya. Masya Allah. Nah, kemudian hari ini juga iya gitu ya. Saya mau keren aja ya. Kunci ruangan ini Bapak Ibu, kunci ruangan ini ternyata itu dibawa oleh karyawan saya. Bayangkan Bapak Ibu. Bayangkan. Kalau tidak tenang menyikapinya, saya uring-uringan udah mau zoom lagi ya. Ruangan terkunci lagi dibawa oleh karyawan yang rumahnya itu ada sekitar 20 km jauh gitu Bapak Ibu. Gitu kan. Alhamdulillah saya ada inisiatif, wah saya pakai jalan tembus gitu kan. Pakai jalan tembus, kemudian saya ditanya oleh suami, gimana sudah bisa masuk? Sudah Mas, ada keajaiban gitu kan. Alhamdulillah saya udah persiapan dari awal. Nah, saya menyadari oh iya ya, di bawah sadar itu ada 88% yang tidak ingat kunci ditaruh ada di saku gitu. sampai kemudian karyawan mengatakan, udah saya minta maaf, oh keren aku nih kayak gitu. Udah saya tinggal aja, saya maafin di dalam hati. Tapi saya biar kasih pembelajaran juga, dianya juga biar jangan seperti itu lagi, nanti bahaya ya. Nah, pada saat kita sudah mengeluarkan kata-kata itu berimbas menuju ke tindakan, dari tindakan yang terulang dan terulang menjadi kebiasaan. Bayangkan Bapak Ibu ya. Kemudian kebiasaan yang terulang dan terulang, repetisi menjadi ada habit, ada karakter gitu. Karakternya akhirnya seperti apa yang dipikirkan itu ya. Karakter yang terulang menjadi nasib.